Halo, saya Angga, Head Pastry Chef Sadi Kitchen. Selamat datang. Al mulai tertarik dengan F&B, khususnya di pastry, pada saat gue kuliah di Trisakti. Pada saat itu gue ambil diploma 4, di mana di situ ada pastry, ada kitchen, ada housekeeping, ada front office, segala hal yang berbau dengan hospitality industry. Pada saat gue pilih pastry, kenapa gue pilih pastry? Karena menurut gue sangat berbakat di bidang itu. Pada saat gue lihat nilai-nilai gue pada saat gue lulus kuliah, jadi gue fokuskan untuk gue kerja di pastry. Momen tertentu pada saat gue mulai start berkarir di Middle East, tepatnya di Qatar, di Marriott. Pada saat itu gue mulai dari Komi 3 pada saat pastry. Lalu gue pikir untuk lanjut untuk ke tahap selanjutnya, di mana semua orang pasti ingin menjadi seorang pastry chef. Lalu itu yang buat gue jadi motivasi untuk gue jalani di bidang pastry and bakery. Pengorbanannya pasti waktu ya, waktu, family, karena gue pas saat itu jauh dari keluarga gue jauh dari segala hal yang gue sangat berat untuk meninggalkan itu, khususnya ya keluarga, orang tua. Tapi gue tahu diri gue harus kejar karir gue harus kejar semua mimpi gue untuk menjadi seorang pastry chef. Kerja kitchen di internasional, best pengalaman experience gue sangat berbeda dengan di Indonesia. Khususnya di mana lo bisa berinteraksi dengan berbagai culture, berbagai bahasa dari negara seperti Jerman, Prancis, India, Philippines. Di mana itu bisa buat karakter lo bisa lebih tough, lebih strong, lebih wawasannya lebih luas dan lebih punya kompetensi di sana seperti itu. Perbedaannya lebih banyak ke SOP ya, standar personal operation, di mana mereka punya standar high quality, sangat strict regarding about semua hal, about bagaimana lu service-nya, bagaimana lu maintenance-nya, segala macam seperti itu. Kayaknya oke. Kesalahan terbesar pada saat gue posisi komi di sebuah structure di organisasi kitchen itu, gue posisi paling bawah, dimana gue harus menyiapkan 1000 packs makanan. Pada saat itu gue lupa memasukkan beberapa ingredients ke dalam makanan itu, lalu terjadilah komplain, guest tidak suka, chef not happy. Lalu gue kena teguran dari chef gue, apa membuatkan makanan ini tidak enak atau makanan ini seperti ada yang kurang. Lalu chef gue mengajak diskusi, tidak langsung dikenain SP atau segala macam. Pertama diskusi, namanya counseling coaching. Lalu kita kedua ada namanya warning. Warning itu kayak SP1, SP2, SP3, tidak langsung seperti warning. Jadi kita ada education first. Mungkin this first time you make the mistake, but for the future maybe you will not make this mistake again for the future. Something like that. Tipsnya, best pengalaman experience gue, yang pertama, lu harus sering-sering buka-buka website di luar negeri, lalu lu cari-cari tentang lowongan pekerjaan kayak di LinkedIn, kayak di Marriott Career atau Akar Career atau apapun itu bisa lu lakukan. Sekarang mudah, lu punya handphone, lu gunain maksimal handphone lu itu untuk mencari pekerjaan di luar negeri, lalu banyak bergaul, lalu yang terakhir terus update diri lu tentang pekerjaan apa yang lu inginkan. Best pengalaman experience diri gue, pertama, kalau lu ingin kerja di luar negeri, lu harus bisa bahasa. Paling basic ya bahasa Inggris, karena itu sangat basic untuk lu komunikasi. Kalau lu nggak bisa komunikasi, bagaimana lu bisa kerja ya kan?
Jadi menurut gue yang pertama, hal yang paling important itu basic ya, bahasa. Lu harus punya bahasa kalau emang lu pengen kerja di luar negeri. Yang ketiga yang kedua lu harus kerja keras. Lu harus jadi pembeda di setiap lu punya tempat. Contoh misalkan gue bilang pembeda, semua orang bisa masak, semua orang bisa bekerja, tapi nggak semua orang punya sesuatu yang ada value-nya dari diri sendiri. Lu harus kenalin diri lu sendiri, apa kekuatan lu, apa lu punya value, apa yang membuat lu jadi beda dengan orang yang lain di sekitar lu. Jangan buang-buang waktu, oke? Lu harus fokus sama apa yang lu kejar, apa mimpi lu mau jadi apa. Lu harus tahu pada saat lu mungkin lu kuliah atau lu SMA gitu kan, lu harus kenalin diri lu sendiri, di mana kelemahan dan kelebihan lu. Jadi kenali diri lu yang gue rasa penting untuk menjadi seorang human, bahasanya, untuk menjadi orang. Yang kedua, buat balik lagi ke Angga Muda, mungkin lebih banyak fokus tentang apa yang lu cari, apa yang lu inginkan. Lu harus kenali diri lu sekenal-kenalnya diri lu. Yang kedua, bahasa. Lu harus mulai coba untuk bisa berbagai bahasa, tidak hanya bahasa Inggris, tapi umumnya kita bisa bahasa Inggris. Tapi kalau lu punya lebih dari 2 bahasa atau 3 bahasa, karena menurut gua komunikasi itu penting, public speaking itu penting. Hal yang membuat lu sukses itu tidak hanya untuk kerja keras, tapi bagaimana lu bisa punya public speaking yang baik.